genom bakteri atau circular double stranded RNA itu terdiri guanin, sitosin kandungannya sekitar 50% kontennya ya. Next, kita bahas tentang haploid, diploid, polyploid. Sebelumnya, kita tahu kalau misalnya manusia itu punya berapa pasang kromosom? 23 pasang kromosom. Nah, misal, ini adalah haploid. Haploid itu apa? Kebanyakan prokariot memiliki satu kromosom saja. Prokariot umumnya mengandung satu salinan setiap gen dan dengan demikian bersifat haploid. Jadi dia cuma satu saja. Ini misalnya ungu, satu kromosom ungu, kromosom oranye satu, kromosom kuning satu. Tapi kalau pada eukariot, itu pada umumnya dia diploid, dua salinan. Kayak Naruto apa ya? Kage Bunshin ya. Nah, ketika Naruto mereplikasi dirinya, itu replikasi, dia memperbanyak diri pakai rumus Kage Bunshin. Benar nggak ya? Nah, itu dia diploid. Kayak gini ya. Diploid itu dia cuma memperbanyak satu. Jadi dua. Nah, ini terjadi pada kromosom eukariot. Contohnya manusia 23 pasang. Nah, kalau polyploid, dia memperbanyak dirinya dalam jumlah yang lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 6. Nah, ada organisme yang polyploid ini contohnya pada tumbuhan. Memiliki lebih dari 2 set kromosom dalam inti setiap sel tubuhnya. Atau disebut bersifat polyploid. Kak Usna keluar, Kak. Kakak keluar. Ayo. Polyploid. Sampai di sini ada pertanyaan antara haploid, diploid, polyploid? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Ibu lanjut. Ibu nge-skip ini ya, ukuran genom. Kekompakan genom juga. Oke, kita masuk ke struktur gen. Mbak Fuji ada, Mbak Fuji? Mbak Fuji ada? Fuji Kurnia Handayani? Oke. Ada, Bu. Mbak Golin ada, Mbak Golin? Golin? Ya, ada, Bu. Oke, sip. Perhatikan kursornya Ibu. Ini kromosom. Kromosom jika dibuka itu ada gen. Ini pada eukariotik. Kenapa pada eukariotik? Karena ada wilayah ekson, intron, intron. Nah, gen ini dia berisikan DNA. DNA itu isinya adenin, guanin, sitosin, timin. Oke? Nah, di sini ada yang namanya fosfat backbone. Adalah tulang fosfat yang berikatan pada basa C kelima sama ketiga. Dan ada ikatan hidrogen antara basa nukleotidanya. Oke, sampai di sini paham ya? Gen merupakan fragmen DNA yang dapat ditranskripsikan menjadi RNA. Jadi gen ini fragmen dari DNA yang bisa ditranskripsikan menjadi RNA dan diterjemahkan menjadi protein. Dan selanjutnya mampu mempengaruhi proses fisiologi organisme maupun fenotip. Perhatikan di sini, ini satu sel eukariot. Satu sel DNA. DNA akan mengalami proses transkripsi di RNA, menjadi RNA. Lalu RNA mengalami proses yang namanya splicing, pembuangan wilayah intron menjadi mRNA. Baru boleh keluar dari inti menuju ribosom lalu menjadi protein. Ini proses namanya transkripsi sama translasi menjadi protein. Gen DNA yang mengalami proses transkripsi translasi menjadi protein. Protein inilah merupakan nanti sel structure atau sel enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel dan cell function. Sel untuk menjalani fungsinya. Oke, jadi diatur oleh gen, materi genetik. Semuanya diatur oleh materi genetik. Yang mau Ibu tekankan di sini, harap semuanya memahami dan mencatat atau bisa memahami
Beda prokariot dengan eukariotik. Di eukariotik, proses translasi bisa berjalan kalau transkripsi sudah selesai dan splicing sudah selesai. Jadi selesai transkripsi lalu splicing baru boleh si RNA-nya keluar menjalani proses translasi. Oke. Kalau di prokaryotik, proses transkripsi berjalan, proses translasi juga berjalan sekalian. Jadi dua prosesnya langsung berjalan pada satu waktu. Kenapa? Karena pada prokaryotik tidak ada wilayah ekson dan intron. Semuanya mengkode protein. Sedangkan di wilayah eukaryotik ada ekson sama intron. Yang intronnya harus dibuang dulu, maka dia harus splicing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipahami. Ketika kita bicara wilayah eukaryotik, ekson, intron, ini satu gen, misalnya ini satu gen ini akan mengkode, ini ekson, intron, akan mengkode satu protein. Satu gen ini mengkode satu protein, satu gen ini mengkode protein. Itu untuk eukaryotik. Jadi aturannya, rule-nya, satu gen pada eukaryotik mengkode satu protein. Sedangkan pada prokaryotik, karena dia tidak ada wilayah intron, dia satu gen itu, dia bersifat multi, satu gen itu bisa mengkode untuk 3 protein. Nanti kita lihat. Oke, sampai di sini paham dari 2 poin yang Ibu jelaskan tadi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Mbak Wiwi ada? Hadir, Bu. Kedengaran suara Ibu menjelaskan tadi? Kedengaran. Oke, jelas gambarnya juga? Jelas, Bu. Oke, sip. Next, lanjut. Ini gen-gen tadi Ibu bilang ya. Oke, kita mulai dengan struktur gen. Semuanya memperhatikan ya, karena kalau nggak memperhatikan ini kalian nggak akan dapat nanti ke transkripsi, ke translasi. Yang namanya gen, ini saya luruskan misalnya seperti ini ya. Anggap aja rule, garis penggaris, panjang 30 cm. 1 sampai 5 cm itu wilayah regulator. 5 sampai 10 cm wilayah promotor. 10 sampai 25 itu wilayah struktur gen. Struktur gen itu adalah area penyandi protein. Ini contohnya pada sel eukariotik. Kenapa? Karena ada ekson, ada intron. 25 sampai 30 cm itu adalah wilayah terminator. Jadi ada berapa wilayah tadi? Ada 4 kalau struktur gen itu. Regulator, promotor, struktur gen, sama terminator. Promotor adalah proses dimulainya transkripsi. Jadi, ketika proses transkripsi terjadi yang mana dilakukan oleh enzim RNA polimerase, enzim itu mulai menginisiasi, memulai di daerah promotor ini. Ketika enzim menginisiasi di daerah promotor, itu awal mulanya proses transkripsi. Regulator. Regulator berasal dari kata regulation, jadi dia mengatur kapan gen ini harus ditranskripsi, kapan gen ini harus aktif, harus ditranskripsi menghasilkan suatu protein. Semisal gen ini adalah insulin, kapan regulator ini mengaktifkan gen ini untuk memproduksi insulin? Contohnya pada saat gula darah meningkat. Jadi si regulator ini akan on, lalu enzim RNA polimerase akan mendekati daerah promotor menginisiasi proses terjadinya transkripsi. Oke, struktur gen adalah daerah kode yang mengkodekan nanti untuk protein. Kalau dia prokariot, tidak ada intron, ekson semua. Dan satu struktur gen ini bisa menyandikan 2, 3, 4, atau 5 protein.
Sedangkan kalau dia di wilayah eukariotik, dia menjadikan satu struktur gen ini menjadikan satu protein. Lanjut, RNA polimerase akan berhenti ketika dia bertemu dengan yang namanya stop codon dan daerah terminasi di sini. Jadi, ketika dia RNA polimerase menginisiasi di sini adalah AUG, start codon, metionin. Berjalan proses transkripsi semua sampai di sini stop codon. Misalnya, ketemu dia dengan codon stop codon, lalu berhenti di daerah terminasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, saya mau nanya. Codon, Oke. stop codon itu ada apa aja, Bu? Stop codon. Oke, stop codon itu ada apa saja? Ini. Di wilayah terminator. Di sini start codon, stop codon ada. Kita ingat kalau di RNA nggak ada timin ya, Mas. Jadi adanya UAA, UAA, UAG, sama UGA. Oke, mungkin kalian perlu lihat kode genetik. Saya lihatkan sebentar. Kelihatan PPT saya, Mas. Siapa yang nanya tadi? Kelihatan, Bu. Oke, bentar ya. Bentar, saya cariin kode genetik. Gimana ya dia tadi? Oke, kelihatan ini Mas siapa nih? Mas Abi yang nanya. Iya, Bu, kelihatan. Oke. Jadi kodon itu apa? Kodon itu terdiri dari basa nukleotida, 3 basa nukleotida. 3 basa nukleotida mengkodekan satu kodon. Misal di sini, sitosin urasil. Ini satu kodon yang mengkodekan untuk asam amino leusin. Tadi saya bilang AUG. AUG ini satu kodon menghasilkan start codon. Ini kode start codon menghasilkan metionin. Ketika dia UAA atau UAG, itu dia stop codon. UGA itu stop codon, berhenti. Dimana kalau ketemu ini, enzim RNA polimerase akan lepas dari ikatannya dengan DNA tadi, proses transkripsi akan berhenti. Itu daerah stop codon. Good, seperti ini. Oke. Nah, kan kita tadi bicara DNA, proses transkripsi menjadi RNA. RNA splicing menjadi mRNA. Ini adalah mRNA. 1, 2, 3 ini adalah satu kodon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ada 7 kodon. 7 kodon yang menjadi nyandi 7 asam amino. Paham? Ketika ini start kodon AUG, anti kodonnya adalah UAC. Itu mengkode metionin. AUG tadi mengkode asam amino metionin. Jadi ada kodon, ada antikodon. Antikodon itu yang dibawa oleh RNA transport ketika proses translasi yang terjadi di ribosom. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Mas? Paham. Ini ya
nggak perlu dihafal, tapi ini merupakan jimat ya, atau apa ya istilahnya, kode genetik bagi orang untuk molekuler. Kalau saya memang jujur nggak hafal, tapi satu-satu hafal. Kalau saya ngolah bagian mutasi atau apa, ini oh ini alanin, ini apa. Kayak kitab lah, apa bukan kitab lah, bukan jimat, apa ya namanya? Kayak di kamus bagi orang molekuler. Karena kode-kode ini sangat penting untuk mengetahui protein-proteinnya. Oke, sampai di sini kita balik ke yang tadi. Tadi si Ibu jelasin sampai mana ya? Sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Nggak ada pertanyaan lagi? Ibu lanjut. Tuagapartma, nggak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke, ini eukaryot. Saya nggak bicara enhancer di sini, nggak bicara nggak bicara operator. Saya cuma bicara nanti struktur gennya adalah regulator, promotor, struktur gen. Struktur gen itu sama dengan coding region atau transcript region. Itu bahasanya sama maksudnya. Cuman yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Tapi meaningnya, maksudnya sama. Coding region, struktur gen, atau transcript region. Daerah transkripsi, daerah koder, atau daerah struktur gen. Inti. Jadi kalau bicara eukariot, dia proses transkripsi, exon intron splicing, ini Ibu ngulang berkali-kali, mungkin udah paham, udah hafal, jadi protein. Ini prokariot. Masuk kita ke prokariot. Tadi Ibu bilang, konsep dasar tadi dua yang harus dipahami. Yang kedua adalah ketika dia eukariot, dia mengkode satu gen, satu protein. Tapi kalau dia prokariot, dia mengkode satu gen bisa mengkode lebih dari satu protein, 2 atau 3. Contoh di sini adalah struktur gen lac operan. Namanya ini struktur gen lac operan di prokariot E. coli. Contohnya ya prokariot. Ada promotor, ada regulator, ada promotor. Ini struktur gennya. Nah, ada lagi namanya struktur loci ya, atau struktur gen atau coding regionnya. Ini ada 3 loh yang dikode di sini. 3 protein. Protein lac operan Z, lac operan Y, sama lac operan A. Dari sini ke sini, jadi dia proses transkripsinya akan berjalan. Ingat, proses transkripsi dan translasi prokariot itu berjalan bersamaan. Ketika RNA polimerase atau enzim RNA polimerase masuk ke promotor, startnya AUG di sini metionin, dia jalan. Jalan mentranslate menjadi RNA, dia nggak akan ada splicing karena semuanya exon, ingat prokariot. Setelah dia jalan, langsung disambung oleh ribosom, mentranslate. Lanjut sampai dia di daerah terminator, baru stop. Dan dia mentranslasikan untuk 3 protein. Protein beta-galaktosidase, protein beta-galaktosidase permease, protein beta-galaktosidase transacetilase. Jadi 3 protein. Itu dia prokariot. Sangat jauh berbeda dengan eukariot sistemnya. Ada pertanyaan? Gak ada? Paham semuanya? Kedengaran suara Ibu menjelaskan tadi dengan jelas? Wakilin satu menjawab. Paham, Bu. Oke, sip. Next, kita ke regulator. Tadi Ibu bilang kalau regulator itu fungsinya ada meregulasi. Kapan gen itu aktif, kapan gen itu tidak aktif. Contohnya ketika kita setelah makan, gula darah meningkat, jadi gen untuk mengaktifkan hormon insulin aktif. Merupakan bagian dari gen yang berperan dalam pola aktivasi suatu gen. Jadi, apa saja yang mempengaruhi kerja regulator ini adalah fisiologi kita, kondisi fisiologi, fase perkembangan, atau fase pada organ apa. Contoh konsep fisiologis yang tadi di dalam tubuh kita mengalami kadar gula darah yang meningkat. Otomatis hormon insulin harus dihasilkan, harus dikeluarkan, disekresikan. Nah, untuk mensekresikan hormon insulin, hormon itu kan berupa protein. Nah, protein itu berasal dari kode genetik. Gennya itu dia kode yang menjadi insulin. Nah, si regulator akan mengaktifkan gen insulin. Proses transkripsi terjadi, transkripsi jadi
lalu terjadi proses translasi. Translasi menjadikan hasil protein insulin. Oke, regulator itu terbagi pada awal sebuah game menjadi promotor. Regulator itu letaknya sebelum promotor. Itu ada 3 elemen responsif yang jadi dibagi 3 wilayah promotor itu. Ada heat shock respon elemen, ada glucocorticoid respon elemen, ada serum respon elemen. Ini silakan dibaca kerjanya apa. Saya nggak akan menjelaskan, kalau mau belajar ini nanti di S2. Oke. Masuk kita ke struktur gen prokariot, eukariot. Di sini Ibu nggak membedakan, cuman prinsipnya tadi di struktur gen saja yang berbeda. Di promotor. Oke. Ini adalah wilayah promotor yang Ibu lingkarin. Ini adalah struktur gen. RNA start site, maksudnya itu RNA polimerase titik memulai RNA polimerase. Ini mRNA. Promotor merupakan bagian gen yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi gen struktural. Jadi bagian yang mengendalikan proses transkripsi gen struktural terletak pada ujung 5 aksen. Di sini 5 aksennya. Upstream dari bagian struktural gen berfungsi untuk berfungsi untuk pengikatan RNA polimerase dan inisiasi memulai transkripsi. Jadi wilayah promotor ini adalah proses mengikatnya enzim RNA polimerase untuk menginisiasi proses transkripsi dimulai. Ibu menjelaskan cepat atau lambat atau kecepatan? Gimana? Kecepatan, Ibu. Kecepatan. Oke. Yang mana yang kurang paham? Siapa yang merasa kurang paham silakan. Di bagian mana? Ibu ulang lagi. Nggak ada? Katanya kecepatan. Berarti bisa menangkap? Yang promotor, Bu. Oke, yang promotor. Lihat lagi ya. Ini kan tadi promotornya di sini nih. Ini promotor udah pasti ini mRNA ya. Kalau dia udah di intron, udah mRNA, intronnya nggak ada, ini mRNA. Ini jangan diambil pusing. Anggap aja ini garis lurus, ini daerah promotor, lihat kursor Ibu. Ini wilayah struktural gen. Nah, ini wilayah promotor. Ini isi dari promotor ya. Nanti Ibu jelaskan. Ini struktural gen. Dari RNA start site ini mRNA. Ini udah pasti AUG di sini, start codon, methionine. Ini adalah wilayah promotor. Bagian wilayah promotor ini adalah yang mengendalikan proses transkripsi gen struktural. Terletak pada ujung 5 aksen. Ingat 5 aksen? 5 aksen di sini. Hulu upstream. Dari bagian struktural gen, tempat menempelnya atau mengikatnya RNA polimerase untuk menginisiasi proses transkripsi. Ya. Promotor merupakan bagian dari gen yang berperan dalam menentukan utas yang akan dikode untuk transkripsi dan kapan titik awal transkripsi akan dilakukan. Oke, sudah. Nah, promotor yang paling umum terdapat dalam gen adalah tata box. Jadi, tata box. Isi promotor itu dikatakan tata box. Jadi gini loh. Perhatiin ya, ini titik 0, ketika dia metionin itu plus 1. Ketika dia satu bahasa A gitu kan. A, U, G. A itu plus 1, U itu plus 2. Nah, kesininya negatif. Isinya tata box semua. Tata box. TA, timin, adenin, urutan bahasanya. Itu adalah wilayah promotor. Wilayah promotor itu sampai 35 base pair. Basahan nukleotida. Contohnya seperti ini. Lihat ya, ini adalah mengikuti ya PPT Ibu. Ini adalah struktur gen dari sini. Ini adalah AUG. ATG ini AUG ya, metionin. Oke, dari sini plus 1. Pokoknya sampai sini plus 1. Ini minus. Nah, daerah promotor ini ketika dibaca, dilihat, ini contohnya pada E. coli, promotor E. coli, isinya adalah TAT, tatabok, TA, gitu. Di minus 10 sama sampai minus 35. Di minus 35-nya TTG.
TTG ACAT. Oke, ini wilayah promotor. Lanjut kita ke wilayah gen struktural. Sudah Ibu jelaskan kalau gen struktural itu adalah gen yang mengandung urutan DNA spesifik, kode-kode genetik yang akan ditranskripsi. Dan nantinya setelah transkripsi akan mengalami proses translasi. Kalau di eukariot sebelum translasi dia ada splicing dulu. Nah, ini dia AUG stop codon. Ini proses, berarti ini promotor, ini gen struktural. Sekuen inisiasi translasinya adalah metionin, titik akhir translasinya adalah stop codon, UAA, UAG, atau UGA. Nah, kalau dia di prokariot itu nggak ada wilayah intron. Semua ditranslate. Oke? Kalau di exon, kalau di eukariot ada intron, ada exon. Jadi kudu di splicing dulu. Lanjut. Struktur gen. Ini ya struktur gen. Ibu nandain transkrip region, wilayah mau ditranskripsi, struktur gen atau coding region, sama aja. Merupakan bagian gen yang akan ditranskripsi menjadi RNA. Bagian ini dimulai dari titik awal transkripsi, namanya start site, ini ya, start site, hingga titik akhir transkripsi termination site. Ini termination site, stop codon. Jadi start site sama termination site. Sudah. Pada bagian ekson mRNA, nanti kalau yang mau ditranslasi, itu terdapat bagian yang akan diterjemahkan. Yang diterjemahkan dari AUG sampai stop codon ini namanya Open Reading Frame atau ORF. Dan bagian yang tidak diterjemahkan, seperti ini, promotor, itu adalah bagian yang Untranslated Region atau UTR. Oke, next masuk kita ke terminator. Terminator adalah, oke, Ibu lupa bilang, kalian boleh record ya. Ini ada aplikasi apa untuk recordingnya. Jadi bisa direcord. Dari awal kuliah tadi harusnya saya lupa mengingatkan. Terminator. Terminator adalah bagian gen yang terletak di sebelah hilir dari bagian struktural yang berperan dalam pengakhiran terminasi pada proses transkripsi. Jadi terminator ini ketika RNA polimerase bertemu dengan daerah termination atau stop codon, dia akan lepas dari proses transkripsinya tadi dan proses transkripsi akan berhenti. Nah, lepaslah si RNA tadi. Lalu mengalami proses splicing menjadi mRNA. Nah, terminator inilah bagian sel yang berperan dalam mengakhiri atau mengakhiri proses transkriptasi. Oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ibu izin sebentar ya. Izin. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ibu izin sebentar. Bu.